Jadi bisa menggunakan tools apa saja. Ini bisa dilengkapi ya, 2 ini yang belum ada. Kemudian untuk data flow diagramnya, nah yang dicontohkan di sini tulisnya pakai Visio. Ya. Data flow diagram itu menggambarkan aliran data. Ya. Aliran data dimulai dari DFD level 0. DFD level 0 ini disebut juga dengan konteks diagram. Nah. Ini bener anu gak tuku. DFD level 0 disebut konteks diagram. Ini jamnya enggak enak ya, jam 2. Mungkin ngantuk. Saya juga ngantuk. Tapi saya enggak berapa ngantuk karena menjelaskan. Nanti Anda mendengarkan saya menjelaskan terus tiba-tiba sudah dalam mimpi ya, tertidur. Ini ya DFD level 0 atau konteks diagram. Semoga masih semangat semua sampai nanti sore. Izin bertanya, Bu. Iya, apa? Untuk yang Visio ini, yang Microsoft Visio ini apa ya? Kalau ono dewi rek, pokoknya Visio apalah sembarang, tidak harus Visio. Ya, oke. Cari sendiri. Ya. Visionya jangan tanya saya ya, kamu punya pilihan sendiri. Ya. Enggak harus sama kan? Visio. Kemudian di sini ada lingkaran ya. Lingkaran yang cuma satu. Nah, kemudian ada judulnya sistem belanja online. Ini mungkin bisa ditambahi sistem belanja online dengan kupon diskon. Nah, seperti itu. Sistem belanja online dengan kupon diskon. Kemudian ini hanya satu proses saja pada mulanya. Dan satu proses ini dikelilingi oleh yang menggunakan sistem ini siapa? Yaitu usernya bisa dibagi menjadi customer dan admin. Kan pasti ada adminnya kan, yang bisa membuat customer itu melakukan, bisa memulai belanja online. Kan harus dibangun dulu data-data pendukungnya, yang dimasukkan data masteringnya oleh seorang admin. Ya. Jadi di sini ada garis berarah ini, garis berarah menuju ke sistemnya ini, ke prosesnya. Ini disebut proses ya, prosesnya hanya satu. Mas kalau di konteks diagram itu apa yang diberikan oleh customer di sini, dia memberikan datanya dia. Pada saat apa? Pada saat registrasi kan data-datanya dia diberikan, emailnya apa, nomor HP-nya, dan satu nomor HP satu customer ya, biasanya unik ya. Karena itu kalau kita menggunakan login yang lain misalkan ya sistemnya seperti itu, maka kita harus berbeda nomor HP-nya. Kemudian di sini customer kalau pada saat dia menggunakan diskon, supaya diskon itu bisa dimasukkan, dia memasukkan kode voucher di sini. Dan yang membeli kode voucher dengan yang menggunakan itu bisa jadi berbeda customernya, orangnya. Nah, karena untuk beberapa macam cara pemberian diskon, itu salah satunya dengan membeli voucher diskon. Kemudian banyak cara lah pokoknya. Ada yang misalkan beli satu bundle isinya 2 barang, kita cukup membayar barang yang harganya lebih tinggi dari barang yang satunya. Jadi kita beli bundle, kita cukup membeli yang dengan harga yang lebih tinggi daripada 2 barang yang kita beli dalam satu bundle tadi. Itu berarti beli satu dapat satu ya. Kemudian ada juga pembelian yang dapat diskon, misalkan dapat diskon 10% jika pembeliannya sudah mencapai sekian ratus ribu lah, misalkan seperti itu.
Jadi banyak cara pemberian diskon. Nanti yang dicontohkan di sini hanya beberapa. Nah, untuk yang lain-lainnya tergantung kreativitas ya. Dan perlu juga diingat bahwa apakah yang diberikan di sini itu bisa dimasukkan ke dalam desain database yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, itu nanti tapi belum ini ya, masih menggambarkan diagram alat data. Nah, ini jadi setiap admin dan customer itu pasti dia memasukkan apa ke sistem dan mendapatkan apa ya. Tapi kalau admin dia memberikan semuanya ke sistem ya, karena dia kan admin yang mengontrol apa yang ada di dalam sini. Nah, sedangkan customer, nah, dia bisa mendapatkan login, notifikasi promo, nah, bisa mendapatkan diskonnya ya istilahnya ya. Agak ini. Jadi itu, dan kalau satu proses tadi dikompos atau diuraikan, maka jadilah 4 proses. Itu di DFD level 1. Jadi di sini yang mula-mula 0 nomornya sekarang jadi 1, 2, 3, dan 4. Yang mula-mula 0 menjadi 1, 2, 3, dan 4. Artinya ini proses yang pertama, nomor 1, proses yang kedua, proses yang ketiga, dan proses yang keempat. Nah, untuk yang proses yang pertama itu pengolahan data master, kemudian proses yang kedua registrasi dan login, proses yang ketiga notifikasi promo dan diskon, dan proses keempat belanja online-nya. Kalau misalkan satu proses di sini ya, misalkan di DFD level 1 sudah selesai, sudah cukup di sini, maka tidak perlu diuraikan lagi. Tapi misalkan kalau bisa diuraikan, maka akan diuraikan di DFD level kedua. Nah, di sini ini hasil dekomposisi atau penguraian dari proses yang mana ini? Tadi kan ada 4 proses. Pengolahan data master, registrasi dan login, notifikasi promo, dan belanja online. Apa? Yang ini. Belanja online. Ya. Jadi ini belanja online di sini. Jadi nomor 4 ya, proses nomor 4. Karena itu yang kurang di sini nomornya harusnya tidak 1, 2, 3, 4 untuk di level 2. Ini nomornya 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. Dan kalau misalkan perlu penguraian selain dari yang nomor 4 ini, ada misalkan nomor 3 ini perlu penguraian, ya ada 3.1, 3.2 lah, sesuai dengan jumlahnya ada berapa yang bisa diuraikan di sini. Nah, seperti itu ya, di FD level 2 lebih diuraikan lagi. Yang memungkinkan untuk diuraikan lagi itu ini ya, notifikasi promo dan diskon. Kok yang registrasi saya kira sudah cukup gitu aja. Mau data master ini sebetulnya bisa sih pilihan ya antara harus tidak. Jadi apa artinya? Tidak ada sesuatu yang eksak karena bisa digambarkan dalam bentuk yang mungkin stylenya berbeda-beda untuk pendesain yang berbeda orangnya ya. Jadi ini bisa digambarkan dalam bentuk yang lain tapi esensinya sama gitu ya. Jadi karena sudah dalam bentuk ini ya kan Anda diberikan contoh dan Anda mengeksplor sendiri kalau mahasiswa seperti itu. Jadi misalkan dosen memberikan link installernya bisa di-download di sini, kemudian tracknya ini. Seperti saya itu terlalu mendikte kayak gitu itu enggak terlalu bagus juga sih ya. Sebenarnya Anda bisa cari sendiri kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan errornya apa ditanyakan ke dosennya, enggak mungkin kayak gitu itu kan, masa saya mengurusi errornya satu kelas. Kan mustahil lah kayak gitu ya. Jadi jangan mengirimkan error ke saya karena saya nggak akan
suka dijadikan ya. Apa maksudnya? Kalau troubleshooting itu adalah masing-masing tanggung jawab tiap orang. Ya. Masing-masing tanggung jawab tiap orang. Makanya ya, kuliah online itu susahnya adalah Anda tidak nge-lab gitu loh. Dan susahnya lagi kalau Anda mengira bahwa itu adalah harus ditanyakan ke dosen. Tidak, ya harus Anda jawab ini sendiri, usahakan sendiri, dan bagaimana caranya Anda mengatasi itu sementara tidak bertemu dengan teman atau apa. Makanya harus kompak dan saling ini ya, saling mendukung satu sama lain meskipun belum pernah bertemu dalam satu lab gitu ya, secara offline. Nah, saya sendiri juga tidak terlepas dari misalkan kalau menginstal sesuatu atau melakukan ini, tidak terlepas dari troubleshooting-nya harus saya selesaikan sendiri. Termasuk mengunlock HR skema ya dari Oracle download sistem yang baru 18C. Kan nggak ada yang kasih tahu saya toolingnya di situ itu. Masa ada dosen kan nggak ada. Nggak ada itu. Jadi misalkan Anda tidak mendapatkannya dari saya, pasti Anda bisa mencari sendiri gitu loh ya, secara kreativitas gitu ya. Oke. Kemudian ini saya lanjutkan lagi ya. Nah, jadi DFD level 2-nya ini, dan ini juga bisa lebih dijabarkan yang bagian yang lain, tapi yang ini adalah penjabaran proses nomor 4. Nah, kemudian untuk perancangan database-nya, kalau tadi kan perancangan sistem ada 3 ya. Untuk perancangan database-nya ada konseptual data model. Nah, konseptual data model itu sudah saya sampaikan tadi apa? ER diagram. Nah, kalau di Power Designer namanya CDM. Kemudian physical data model. Physical data model ini kalau di Power Designer hasil generate dari CDM. Kemudian rancangan database. Rancangan database ini kalau kita sudah mendapatkan physical data model, kemudian kita generate database dengan Power Designer, maka kita dapatkan rancangan database-nya berupa script yang kita import ya dari GBMS yang kita pakai. Contohnya bagaimana pembuatan Power Designer-nya. Contohnya ada di sini di e-learning. Pada desain database dengan Power Designer. Nah, jadi pada desain database dengan Power Designer, di situ, di sini seperti toko minimart gitu, toko minimart. Jadi ini sudah Anda coba. Terus model option, nah ini yang perlu diubah dari bagian ini, entity relationship ini. Kalau sebelumnya secara default dia tidak dalam entity relationship, jadi harus diganti entity relationship. Kemudian buatlah gambar CDM seperti inilah. Kalau Anda lihat konseptual data model seperti ini kok tidak seperti ER diagram. Ya memang tidak seperti ER diagram di teori basis data. Karena setiap tools kan punya penggambaran sendiri-sendiri dan kita tidak bisa mengatur ya. Kalau kita menggunakan tools itu berarti kita harus memahami apa yang dia kerjakan, yang sama dengan teori yang kita pelajari gitu aja ya. Jadi tidak Anda mendikte tools, tapi tools yang membuat Anda itu mempelajari apa cara kerja mereka ya. Tapi kalau Anda ingin saya ingin menggunakan tools yang sama persis seperti teori basis data, mungkin Anda bisa bikin sendiri aja gitu. Seperti itu ya. Jadi untuk menganut yang ideal itu enggak inilah. Oke, jadi kita fleksibel aja, tidak terlalu ini ya, demanding. Ini seperti ini adalah CDM-nya. Jadi kalau Anda mulai lakukan langkah ini, dan kemudian buatlah nanti gambarnya persis seperti ini. Dan setelah itu cara mengenerate-nya dari yang ini generate dengan petunjuk ini ya. Hanya tools generate physical model, kemudian pilih DBMS yang digunakan. Ini yang dipilih DBMS-nya adalah MySQL. Nah, kemudian setelah itu di-generate, dapatlah CDM-nya ini.
Setelah di generate PDM, kemudian dicek modelnya. Nah, kalau misalkan ada warning itu bisa diabaikan. Yang penting errornya adalah 0. Errornya 0. Tuh. Kemudian setelah itu database di generate. Gunanya apa? Supaya kita mendapatkan file script yang nantinya file script ini, nah ini dia akan menjadi file script. File script ini kita import di BMS atau data management system yang kita pakai. Gitu ya. Nah ini kebetulan yang saya contohkan di sini SQLite. SQLite itu lebih simpel daripada MySQL yang di sini. Nah, kalau misalkan Anda sama-sama pakai MySQL, berarti dari MySQL generate-nya, kemudian diimportnya tidak di SQLite tapi di MySQL. Pakai apa? PHP MyAdmin. Bisa kan? Ya. Kalau ada pemrograman berbasis web, kan sudah pakai PHP MyAdmin ya, sama MySQL. Iya enggak? Iya, Bu. Iya, betul. Pakai PHP MyAdmin. Nah, kenapa ini contohnya SQLite? Karena hasil dari ini ya dipakai di SQLite nggak bisa langsung dipakai. Karena saya ingin menunjukkan ini loh, apa yang harus diubah. Ternyata SQLite itu lebih simpel daripada MySQL. Lebih simpel artinya kalau MySQL dia masih misalkan menerima subquery atau menerima hal lain yang bisa jalan. Tapi di SQLite itu harus disederhanakan. Kalau Anda misalnya nggak kepingin ribet apa yang diekspor sama dengan yang diimport, ya pakai PHP MyAdmin. Ya. Artinya dicontohkan di kuliah itu Anda bisa mengkreasi sendiri dengan tools lain yang Anda bisa gitu aja ya. Jadi bukan hanya hasil diktean dosen gitu. Tapi di sini kan Anda harus mencoba sendiri, ya kan? Nah kalau misalkan Anda coba satu persatu, kan sama saja dengan kuliah tapi khusus ya. Dan itu bisa lama banget ya jamnya, seperti itu. Dan belajar satu hal yang nggak bisa habis. Padahal kan Anda harus mengeksplor banyak hal lainnya. Nah seperti itu. Jadi harus rajin dan kreatif ya. Dan sudah kalau di IT memang itu sudah ininya melekan ya, artinya belajar itu sampai semalaman gitu ya, belajar sesuatu. Dan itu juga tidak hanya mahasiswa yang belajar, dosennya pun harus tetap belajar terus ya, seperti saya juga sambil belajar juga. Kemudian import database dari SQLite ya. Berarti tadi pada saat dia mengenerate ini, dia menghasilkan file script dan kemudian file script itu dipanggil di SQLite untuk dijalankan. Dipanggil di SQLite untuk dijalankan sampai akhirnya hasilnya akan muncul tabel-tabelnya dan relasinya. Ya. Jadi hasil dari menjalankan file script. Tentu menjalankan file script itu beda environment, apanya kita pakai MySQL, pakai PHP MyAdmin, PHP MyAdmin atau memakai yang SQLite kan berbeda cara importnya ya. Atau pakai command prompt-nya Oracle kan didahului dengan add yang kemarin saya contohkan ya. Didahului dengan add. Jadi hasilnya nanti script yang dihasilkan di sini di generate database ini akan bisa diimport di BMS yang digunakan. Nah, kalau sudah diimport berarti siap untuk dibuat aplikasinya. Nah, terus kemudian sekarang saya berikan Oracle pelajaran di command prompt. Ini menggunakan Oracle 18C yang Express Edition. SQL Plus, Log, Connect, S6DBA,
connected. Kemudian di sini kita harus alter session dulu. Anda bisa mengikuti sama-sama praktek karena kita punya Oracle 18C yang sama-sama 18C ya. Saya sudah menginstall Oracle satu lagi, pada sebelumnya saya punya yang Oracle 10G, jadi ada 2 versi Oracle di sini. Oracle 10G saya pakai untuk ngajar admin database semester sebelumnya, tapi saya nggak ngajar admin lagi karena pasti akan lebih berkembang lagi, nggak cuma 10G yang sekarang mestinya ya. Nah, saya ngajar yang bukan admin aja. Alter session, set yang di set container, karena di Oracle yang baru itu kontainernya bisa lebih dari satu, dan kita set nama kontainernya XAPDB1. Dapatnya dari mana nama kontainer ini? Dapatnya dari link YouTube How to Unlock HS Schema yang sudah saya share minggu kemarin. Ya, masih ingat kan? Nah, kenapa namanya ada XE-nya? Kalau yang di link YouTube itu kan ORCL. Karena yang di link YouTube kemarin yang saya share itu Enterprise Edition. Sedangkan yang punya saya Express Edition. Sudah session alter. Kemudian setelah itu kita connect. Kalau kita connect ke HR, berarti kita nyatakan HR. Setelah HR-nya apa? Slash nama HR, nama passwordnya memang sama saya samakan ya. Jadi HR slash nama passwordnya ya HR juga. Kemudian setelah itu jangan lupa diberi add nama kontainernya gimana dia di sini. Baru mau connected. Iya. Tapi kalau misalkan Oracle versi sebelumnya itu hanya connect HR/HR itu bisa jalan. Karena tidak pakai kontaineran dulu. Tapi di kontainernya itu nggak ada. Saya juga baru tahu setelah dari kelas ini menginstal Oracle 18C dan ternyata berbeda ya dengan yang Oracle yang saya install sebelumnya yang memakai 11C. Kemudian untuk kelas yang lainnya kan sudah pakai Oracle sejak ATS ya. Sudah lama mereka pakai Oracle dan juga sudah mengimplementasikan aplikasi Oracle yang berbasis web dengan mengkoneksikan Oracle dan MySQL. Oracle dan PHP. Jadi mengkoneksikan Oracle dan PHP. Kemudian materi yang saya berikan itu Oracle 11G, ya 11G, ya 11 edition. Tapi sekarang kan saya pakai yang 18G Express Edition dan enggak saya berikan lagi ya. Saya karena harus ini kan ya. Tapi saya berikan dalam bentuk yang lainnya. Bagaimana kalau ini ya, karena apa ya berkembang terus ya materi kuliah itu. Kalau misalnya nggak berkembang, isinya basis data lanjutnya cuma akses aja. Bertahun-tahun, masa akses kok kelamaan 1 semester dapat akses kok. Oracle nggak bisa installnya. Nah, Oracle harus bisa install dan menggunakan. Kemudian untuk basis data lanjut itu mulai UTS, setelah UTS saya berikan aplikasi yang pakai NoSQL database. Sebelumnya nggak ada. Jadi kalau sebelumnya tetap gitu, nggak saya tambahin NoSQL database, ya nggak banyak yang dipelajari ilmunya nanti nggak berkembang. Jadi saya juga belajar juga ya NoSQL database itu apa gitu. Dan membuatnya juga lama apalagi sendiri bikinnya. Tapi yang sekarang ya saya ingin bahwa apa yang kita pelajari nanti materi di e-learning yang linknya yang sudah saya berikan itu di praktikum PLSQL dan SQL-nya Oracle, meskipun saya tidak memberikan materi bagaimana koneksi dengan PHP di kelas ini, saya memberikan link bagaimana nanti Oracle itu dikoneksikan ke lingkungan misalkan di Visual Studio atau Visual Studio.net.
Jadi bagaimana di lingkungan .NET misalnya itu nanti linknya juga masih saya pelajari. Di kelas lain sudah saya share, dan di kelas ini mungkin yang ini untuk matematik Oracle yang belum pernah saya sampaikan aja lebih banyak saya berikan latihannya di kelas ini. Karena yang kelas lain sudah. Nah ini ya sudah. Kemudian kalau dari sini saya berikan select bintang from tab seperti itu. Nah nanti akan muncul bahwa dia punya 8 bisa tabel, bisa view ya di sini. Yang view ada satu view yaitu M details view. View itu apa? Sudah pernah diberikan atau belum? Yang tadinya view mungkin sudah ya basis data. Jadi view itu merupakan objek database di Oracle yang sumber datanya berasal dari tabel. Jadi ada simple view dan complex view. Untuk yang simple view berasal dari satu tabel, yang complex view berasal dari satu atau lebih tabel. Tapi disebut kompleks misalnya kalau dia mengandung ekspresi, mengandung suatu aggregate function, itu termasuk sudah complex view. Nah ini adalah HR. Kemudian kalau misalkan kita kembali ke sys lagi, cukup pakai ini connect SysDBA connected. Nah, misalkan kita ingin mempunyai skema Scott misalkan ya, skema Scott skemanya itu passwordnya adalah Tiger, jadi usernya namanya Scott, passwordnya Tiger. Nah, user Scott ini lebih dulu daripada HR. Jadi user Scott dengan password Tiger ini ada di Oracle 9i atau 9i ya. I atau I-nya itu apa? Singkatan internet. Nah, sejak 10G atau 10G, nah, 10G itu tahun 2002, 2001 gitu ya. Enggak 2001, 2002. Itu mulai 10G. Kemudian berikutnya terus sampai sekarang mungkin sudah 21C ya. Jadi G-nya itu adalah grid computing, kemudian C sekarang itu cluster. Jadi sesuai dengan teknologi yang paling baru saat ini, cluster. Itu Scott Tiger. Berarti dari sini menggunakan user sys, saya meng-create user baru, create user Scott identified by Tiger. Seperti itu. Invalid common user. Nah ini kalau seperti ini berarti kan harus menggunakan alter session lagi ya. Alter session set kalau menemui error seperti ini, kontainer sama dengan XP71. Nah coba kalau sudah saya alter session begini, saya berikan perintah lagi ini. Nah sekarang dia mau, berarti harus diarahkan ke kontainernya apa dulu, baru setelah itu dia create usernya. Kemudian berikutnya adalah role atau privilege apa yang perlu dilakukan atau perlu diberikan ke user baru. Paling tidak dia punya bisa membuat tabel sendiri, bisa melakukan session sendiri gitu. Jadi brandnya apa? Brand privilege atau role-nya. Role itu kumpulan dari privilege. Ya. Kalau sebelumnya di Oracle sebelumnya resource connect saja sudah cukup. Tapi kalau yang di sini kita perlu unlimited tabel space. Nah, jadi ini bisa ditambah dengan koma lagi ya. Artinya bisa banyak. Nah, diberikannya ke siapa? Tuh siapa? Tuh Scott.
Grand succeeded. Nah, sekarang saya ingin mencari how to create Scott schema. How to create Scott schema. In schema Oracle. Ini ya. Scriptnya. Create Oracle Scott schema. Rawat kekuatan gigi dan segarkan nafas. Pepsodent herbal dengan sirih jeruk nipis dan garam. Scott demo database schema is the most famous Oracle database demo schema. Iya. Dia lebih famous daripada HR karena lebih dulu ya. Scott Table itu lebih dulu. Benar. 9 itu waktu saya pertama masuk pens itu saya 2001. Ini ya. Jadi Scott schema itu dia punya tabel IMP isinya ini ya, Smith, Clark, dan seterusnya. Kemudian pakai get, subgroup, dan bonus. Berarti ada 4. Ya. How to install Scott schema? Apa yang misalkan Anda mengikuti ini belum tentu masuk ya, belum tentu jalan karena ini belum tentu juga ya. Belum tentu juga sama dengan versi Oracle yang sudah Anda install, tapi bisa juga sama ya. Ini. Yang penting adalah scriptnya mana scriptnya. Loh, kok disuruh donasi dulu baru dikasih script. Mana scriptnya? Mana? Nggak dikasih script. Ya kalau ini isinya Scott schema begini saya tahu. Oh, explain how to install them in my previous course. Download the script. Download scriptnya ternyata di sini. Ya. Jadi kalau Anda sekarang kan mahasiswa, enggak pakai GPT ya. Jadi enggak menunggu dari dosen atau kalau ada error terus dikirimkan ke dosen, stop it. Terus pokoknya enggak boleh melakukan itu lagi. Harus berusaha gimana cara troubleshootingnya. Karena bukan anak-anak sebelum mahasiswa ya. Jangan itu lagi. Source code-nya. Source schema mana? Source schema. Ini sebenarnya banyak ini. Oracle schema ya ini ada HR, human resource, OE, order entry, kemudian SH ini sales history, BI business intelligence, IX saya lupa apa, PM juga lupa. Nah ini PDB, jadi dia pakai yang Oracle versi yang terakhir. Yang PDB itu kan gitu, kontainer. Code-nya mana? Scott schema. Okay, this might be the subject of my next course. Dari tadi bulat aja nih. Saya nggak ngikutin ini. Kita cari di tempat lain. Mereka Scott schema. Nah, ini atau research code account unlock, tapi ini hanya berlaku kok di 9i ya. Kalau di Oracle yang baru, kalau Anda begini kan ya nggak jalan. Create Scott schema. In case you do not have Scott schema, you can create it as following step. Ini yang saya cari. Ya. Jadi meskipun Anda googling itu enggak langsung bisa connect. Ya. Nah, ini kan sudah saya lakukan kan. Create user Scott identified by ID. Sudah. Nih. Ya kan? Sudah.
Terus kemudian ini Grand Connect Research Telescope sudah. Yang ini belum ya. Jadi ini sampai sekalian contoh data loh, iya kan? Komit. Anda sudah belajar komit, rollback, dan save point belum di basis data? Controlling user access. Seperti yang kuduga belum. Yowes, nanti saya berikan itu materinya ya nanti ya. Materinya nanti minggu depan. Control user access. Commit itu perubahannya dilakukan permanen. Gitu ya kalau commit ya. Jadi insert into ini itu bisa kita batalkan. Insert ini bisa kita batalkan. Kalau ini bukan commit tapi rollback. Itu rollback langsung balik lagi nol dia. Garis darahnya kosong. Nah, kalau commit itu seperti jadikanlah ini permanen, itu commit. Nah, itu Anda tahu commit dulu ya. Nanti saya berikan ilustrasi yang lebih lengkap di pertemuan-pertemuan berikutnya lah sambil jalan ya. Ini saya kupas, copy paste ya. Saya letakkan di notepad. Ini kayaknya akan error kalau ada garis-garis ini, nggak mau dia kan. Itu kan garisnya yang ada di sini ya, garisnya yang ada di webnya ini. Dia nggak akan mau. Garisnya itu maksudnya apa ya kan? Jadi kita tidak langsung ini ya, nanti kalau kita terus sama persis juga akan error. Garisnya ini cuma dia sekedar memberi batas. Ini berarti ini perlu ya. Saya letakkan di sini, saya dokumentasi semuanya. Belum. Saya menyimpan semua termasuk cobaan untuk kelas yang lain itu beda juga dengan ini. Jadi mereka belajar yang lainnya. Aku create. Ya nanti saya enggak kehilangan link. Terus kemudian terus saya simpannya di ini, saya save, jangan lupa ya diubah menjadi all files, kemudian di folder script Oracle dan buat Scott namanya, karena kan ini dia bikin Scott ya, skema Scott. Kemudian karena dia merupakan file script, saya berikan ekstensi STL. Tuh ya, enter. Setelah itu dari sini saya panggil dengan menggunakan add. Belum dulu ya, saya harus mengkoneksikannya dengan connect ya. Connect tiger, kan sudah saya buat namanya tiger. Kemudian jangan lupa apa? Kontainernya escape 1, enter, connected ini, baru setelah itu scriptnya saya jalankan. Kalau Anda nggak ikuti kuliah ini terus nggak bisa jalan sendiri loh nanti ya. Atau misalnya kalau Anda mau kreatif ya bisa dicoba-coba sendiri kalau langsung. Tapi kalau misalkan ditinggal tidur ya nanti jangan menanyakan hal yang sama. Oke. Ya, saya kasih tahu ya. Ini saya siang soalnya. Terus kemudian taruh di apa ya tadi ya? Saya letakkan di mana tadi ya? Script Oracle.
Script Oracle. Karena aku isi-isi Ini kan data resi, makanya nggak nemu-nemu error saya. Ini script Oracle di sini. Nah, ini buat slot ya. Berarti ini kalau aku isi nih bukan tinggal ditambahin aja. Terus slash buat slot tipe SQL. Sudah selesai, tinggal di enter. Sudah terbuat sendiri ya, sudah membuat sendiri ini. Dan kita sekarang punya slot. Saya sekarang punya slot di Oracle yang 18C ya. Kalau Oracle 18C Anda beri after user spot identified by Tiger account unlock sampai kiamat akan jalan. Lawang user Oracle yang baru sudah tidak menyediakan spot lagi, ya kan? Makanya kan itu enggak selalu sama kan, yang kita pelajari berkembang terus. Jadi kita juga kalau melihat ini mempelajari materi yang sama terus ya. Berarti harus sama-sama belajar dua-duanya ya. Biasanya ya mahasiswanya, dan saya nggak ingin Anda cuma menerima diktian dari saya kan. Kamu semuanya harus ini explore sendiri. Dan juga mengikuti saya. Select dan juga bisa memberikan saya apa yang Anda pelajari tapi saya belum, dan Anda penting itu buat Anda, itu tidak jadi masalah kok buat saya. Saya senang malah untuk sharing ini. Select bintang prompt ini ya. Scott punya tabel apa saja. Nanti dia akan punya IMP, depth, start grade, dan bonus. Nah, ya kan? Ada bonus, depth, IMP, start grade. Nah, tabelnya Scott itu lebih simpel daripada HR. Misalkan kita discard IMP. Ini nggak ada first name, last name gitu, nggak ada. Tapi adanya name, nama orang. Nah, adanya itu name. Employee ID kalau di HR. Kalau di Scott, karena dia kan IMP ya, CBC-nya dia. MNO adanya itu. Nomor pegawai MNO. Job. Kode kerjaannya ini. Jadi tabel jobs perlu nggak di sini? Nggak ada tabel jobs. Tabel job history juga nggak ada. Artinya seorang pegawai itu pernah dia bekerja di pekerjaan apa saja, dia disimpan di sini. Memang dia nggak menyediakan penyimpanan data itu. Jadi mau dicari sampai kapanpun nggak ada. Kemudian kalau ditampilkan select ini dan pekerjaannya apa, from MP. Di sini no, ini dan job. Nah, jobnya ini sudah membentuk title ya, saya kira ya. Ada clerk, ada salesman, manager, programmer nggak ada ya? Nggak ada. Sudah semua loh padahal ya. Jadi analis ini itu ya maksudnya ya. Analis. Kalau di HR kan ada IT Pro, IT Man, ya kan, IT Manager, IT Programmer, kemudian analis, ya sistem analis. Oh, iya kah? Nggak tahu, nggak hafal saya. Jadi seperti itu ya. Itu namanya title, kolomnya namanya title. Kalau judul pekerjaan yang lebih panjang. Tapi kalau ini pekerjaannya saja namanya job ID, job ID.
job ID, terus kemudian ada job history, menyimpan data pekerjaannya employees di sebelum sekarang. Kalau dia punya, kalau misalkan dia nggak punya ya berarti employee ID-nya pegawai tadi yang belum pernah berganti pekerjaan tadi tidak pernah muncul di job history karena memang dia belum pernah ganti pekerjaan. Kalau sudah pernah ganti pekerjaan baru muncul di job history. Nah, itu perlu mendalami skema HR. Jadi dalam waktu yang sama Anda perlu sering memperhatikan dan ini skema HR ya. Kalau Anda punya waktu banyak dan belajar Oracle yang banyak itu ini cukup untuk dijadikan ini belajar ya, tutorial intro to SQL ini silahkan belajar sendiri OAI SQL 1 sampai OAI SQL 20 kalau mau. Kemudian yang tadi commit, shift point dan rollback ada di salah satu bab yang ada di sini. Jadi ini untuk belajar Oracle SQL ya. Untuk belajar SQL saya tulis di sini. Saya ketikkan di saya ketikkan dulu di sini untuk belajar SQL. Saya kan ingin mencari ini namanya tadi apa? Supaya kalau ada yang banyak atau perlu informasi tinggal dilihat dari sini. Ya. Halo. Berikutnya kita sudah punya Scott, punya HR ya. Dan hari ini sudah saya contohkan cara ini, cara apa? Cara Nanti tak videokan membuat masih bagus kok. skema Scott dan juga mengeksplor HR tadi. Pola masih dipakai sih Mbak. Itu kan Coba sampai dengan jam ini sudah 3:30 ya. kalau di Sampai dengan 1 jam ke depan ya, sampai setengah Surabaya. Jadi 5 itu cuma Anda mandi coba sendiri anak kecil. ya. Anda coba sendiri. Ada 2 di Madura. Ini tadi Iya, kolam renangan gitu. oh ini belum saya pindah tadi ya, untuk menginstal Scott skema, menginstal Ya Pak. Scott skema. Ini 1 juta Pak. Di sini. Pak, soalnya masih bagus Pak. Nah, Kirim videonya ke apa? jadi Kirim videonya biar tahu. kalau ada error atau ada ilmu yang ingin dipelajari, googling aja. Pak. Tapi tidak selalu persis seperti yang ada kita dapatkan di googling. Kita lihat dulu. Oh, ini harus dihilangkan garisnya. Hadiah dulu. Oh, ini sebelum masuk sini karena saya menggunakan 18C, saya harus alter session dulu. Nah, ini kan nggak ngasih tahu ini kalau Anda harus alter session dan sebagainya, ya kan? Nah, ini nggak akan pernah bisa kalau di 18C karena dia nggak menyediakan Scott. Coba unlock nggak ada. Ini Oracle versi berapa ini? Versi lama, ya kan? Versi lama, coba ini dia menulisnya di tanggal berapa? Biasanya ada tanggalnya. Pasti 2009 Kak, atau sebelumnya. Nah, nggak ada tanggalnya lagi ya. Ada tanggalnya. Tahu tanggal berapa? Nanti tak tanyakan ke Mas Kuat. Mungkin 2007. Ini aku yang kurang tahu kan. Dilihat ini ya mungkin ya. Ini hanya dugaan aja. Ini yang jelas ini Ya nanti tak tanyakan ya. bisa diadaptasi di tempat Anda dengan apa yang sudah saya Ya demokan Pak. ini. Oke Pak. Ya, coba sekarang praktekkan di Ya, Pak. komputer masing-masing. Ya.
Jadi tugasnya untuk kegiatan praktikumnya tidak ada tugas, tapi ini sudah minggu yang ketiga ya, minggu ketiga. Enggak ada. Dan kalau praktikum ini juga belum saya terangkan untuk kelas ini. Ini belum saya terangkan, ini belum saya terangkan. Tapi hal yang penting tentang Oracle banyak yang Anda belum soalnya. Jadi yang hari ini saya terangkan itu. Semoga bisa lancar ya. Jangan putus asa, belajar terus yang banyak. Karena semua orang juga belajar, termasuk saya juga belajar ya. Yuk kita belajar semuanya. Nah, silakan kegiatan praktikum sampai selesai jam 16.30 ya. Membuat worksema di komputer laptop masing-masing. Yang sekarang loginnya pakai HP karena kuliah sambil ngantuk-ngantuk, mungkin ada yang sudah tertidur. Enggak ya, enggak kan, jangan ya. Mulai dikerjakan sendiri komputer laptopnya ya. Siap? Siap apa enggak? Siap, bagus, Rehan. Jawab ya Rehan kok. Siap Ibu ya. Ya, bagus ya, Bu. Ya. Ya, 23 orang siap semua ya. Silakan dikerjakan. Ini saya mute ya. Nanti kalau ada pertanyaan apa, semangat ya, Mustafa semangat, saya juga semangat. Baik, ya, harus semangat semuanya ya. Karena hidup itu penuh dengan semangat dan perjuangan ya. Oke ya, saya mute ya. Nanti kalau ada pertanyaan apa, Anda diskusi apa, silakan di drop teks di sini ya. Sampai 4:30 kita ya. Baik, Iya, Bu. baik, Bu. Aku biasanya sih teko link Mas. Kayak komputer, kayak HP ya kayak teko aplikasi. Nah, cari ku enan. Kan teko link komputer.
berakhir dengan hidup bersama. Justru sebaliknya, cinta yang berawal dari inilah kisah cinta wanita tersebut viral di jagat maya berawal dari unggahan seorang wanita bernama Retno Hardianti alias Rere. Mulanya Rere mengunggah video yang memperlihatkan ekspresi wajah sahabatnya ketika mengetahui tetangganya menggelar acara lamaran. Wanita itu yang penasaran dengan kisah tersebut tampak mencari tahu, namun betapa miris hatinya ketika melihat tetangga samping rumahnya justru dilamar oleh mantan pacarnya. Sesekali ia tertawa dan berusaha untuk tegar menghadapi kenyataan bila lelaki yang masih mendekatinya justru melakukan hatinya pada tetangganya. Jalinan cinta yang pernah terjalin antara mereka kembali hadir. Miris memang, namun apa daya garis takdir tak lagi sejalan. Cinta yang dulu diibaratkan berakhir indah di menghigai pernikahan justru berpindah ke tangan lain. Oh, itu kayaknya buku settingan hotspot dari HP-nya nih. Coba coba pakai hotspot HP yang lain bisa apa enggak nih? Itu juga dicek HP-nya nih yang dibuat hotspot, ada pengaturan pembatasan user apa enggak gitu nih. Biasanya Xiaomi biasanya nih kalau yang ada itu nih dicoba di HP lain dulu nih, misalkan bisa berarti HP-nya itu ada pengaturan pembatasan user mungkin nih. Akhir cerita cinta yang miris juga dialami seorang wanita satu ini. Kisahnya viral di sosial media ketika dirinya hadir di pernikahan mantan kekasihnya. Dengan ekspresi wajah menahan air mata, wanita itu maju melangkah ke pelaminan sembari memberi ucapan pada sang mantan dan pendamping hidupnya. Yang mengejutkan, wanita itu justru foto bersama sang pengantin pria, sedangkan pengantin wanita tampak duduk diam dengan ekspresi wajah pasrah. Sontak video ini pun langsung mencuri perhatian warganet. Tak sedikit warganet yang menyayangkan sikap wanita tersebut yang dianggap belum jelas merelakan sang mantan bisa hidup bahagia. Tak sedikit juga yang prihatin dengan kisah cinta sang gadis yang diunggah oleh mantan kekasihnya. Halo? Masalah iki ana sing nawa apa ku kolam renange. Iki esuk mudhun ta regane? Ana sing nawa kolam renang. Ana sing nawa kolam renang jare esuk mudhun ta regane. Mentok pira? Dek ngomong apa ku takon tok, gak nawa sih. Mentok pira iki masalah? Oh, kongkon takon sik ya bisa, mau nego berapa ngono ya masalah. Iya ya, tak takon. Kok ada semane masalah. Ini cara orang anu berdekat nyaman nang dekat ngopi anu nikah. Yo. Sebenarkah image negatif tentang pria bertato juga bertindik? Jika iya, maka kesan tato yang melekat pada sang Vicky binti Negoro jelas tergambarkan. Betapa tidak, dari penampilan serta gaya yang dia tunjukkan di layar kaca seolah menggambarkan sosok Vicky binti terlihat anak nakal. Namun siapa sangka di balik
image fuckboy yang disematkan padanya. Vicky adalah tipe pria yang begitu patuh hingga penurut pada sang ibu. Layaknya anak kecil, sekali dipanggil ibu, Vicky tak bisa menolak. Dibilang tatoan, dibilang anting, langsung gue pengen gue masih bola banget, lagi nongkrong sama gue, pulang gue. Pengen banget keinginan nyokap gue tuh yang zaman dulu. Yang sebine pada kono orang nih ya nak tuh ayo tak panas ya Tak mudah mengabulkan permintaan 200 juta. Vicky masih sendiri dan sejak menyandang status tunggal pada 2009 silam, sejumlah wanita sering datang mengganti dalam kehidupannya. Alih-alih memilih salah satu yang tepat, Vicky justru kembali merasa kesendirian. Lantas apa sebabnya yang dikatakan belajar bersama dengan Jessica Iskandar? Vicky bukan wanita yang tepat. Rencanain ya direncanain, cuma dalam hati aja. Kalau misalnya ketemunya cepet, satu frekuensi bisa saling ngisi, ya kalau bisa cepat, kenapa harus nunggu lama? Tapi kan sementara ini kan gue lagi sambil ngejalanin ini semuanya, gue sambil ya apa ya, lebih pilih-pilih lah, sambil mencari. Udah ada tapi belum. Ada deh. Udah ada tapi belum, tapi dilanjutkan lagi. Enggak, gue enggak mikirin tipenya begini. Kadang-kadang tipenya sesuai dengan kita tapi tidak satu frekuensi kayak gitu kan. Gue lebih mendingan dapet yang ya ngobrolnya nyambung, bisa saling support. Itu sih yang paling penting sih, karena kan kita kan nanti bakalan jadi keluarga ya, tinggal bareng. Nggak mungkin juga kayak dalam satu rumah ketemu sering tapi jarang ngobrol, itu enggak sih. Asmara dipilah-pilah, begitu pula dengan dunia karir. Vicky tak sembarang terima makanya pelajaran, Roman ada dan snowy terimanya selalu yang paling ada sesuai bisa dengan yang diinginkan. Tanpa sumbangan apalagi banyak riasan, bahkan Vicky tak setiap pekerjaan yang diambil hanya untuk depan. Tak peduli berapapun bayarannya, Vicky tetap berfokus. Mary Gue pribadi agak pilih-pilih, jadi nggak mau asal-asal ambil ya, karena apa ya, dia nggak mau sampai Langit gimana ya, gue semakin real sih. Mary Itu maksudnya siapa apa tak aja, apa aja itu sampai gue pengen yang benar-benar real, gak pasang tren apa adanya gitu loh. Jadi acara TV yang settingan atau segala macem, bahkan kita berbuat baik pun kadang-kadang itu kita berbuat baik pun kadang-kadang kita juga settingan kayak gitu-gitu. Jadi gua Mare mare itu gua jarang-jarang. aduh ya Allah sebenarnya mana dia tak ada sini tadi iya ada dia ada sini ini bulan dulu iya ini
kumpul apa kemana ya kumpul saya Oke, lihat Rami.
Lebih kok anu apa? Anu kancing. Tak itu ya. Mancing kan. Yun. Aduh ya Allah.
Mas.